Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kesehatan. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama menyimak kegiatan. Marilah kita bersama-sama menyimak pemaparan calon guru penggerak Pak Sumarlan SPD pada kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif. Dan saya mengharapkan kepada Bapak Ibu guru untuk kita sama-sama menyimak dengan baik materi ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik yang selalu berhadapan dengan siswa di kelas. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita sama menyimak pemaparan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada CGP saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah, diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gunung Selatan sudah menyusun serangkaian PPT atau PowerPoint yang akan saya sampaikan kepada kita semua tentang bagaimana sebenarnya budaya positif di sekolah. Nah, di hadapan Bapak Ibu sudah ada itu banner saya, kemudian di slide ini juga sudah saya tampilkan. Jadi Bapak Ibu, saya ini adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gunung Selatan khusus di sekolah kita. Nah, sampai pada kesempatan ini kami sudah menyelesaikan modul 1.4 dan saat ini sudah berlangsung modul 2. Nah, salah satu yang menjadi tugas kami adalah harus mendiseminasikan, menyampaikan, berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu tentang bagaimana sebenarnya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai ini, mari saya minta waktunya kita semua dulu, karena kita menerima materi supaya kita baik-baik, supaya tidak tegang. Ini ada gambar, kita senyum dulu selama 30 detik. Nah, ini ya, seperti ini. Supaya kita terima materinya dengan dalam perasaan senang ya, tentunya. Ya, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, seperti biasa dalam sebuah pertemuan kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Yang pertama, salah satunya mungkin menghargai siapapun yang menjadi pendengar, menghargai siapapun. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang lain apa lagi yang bisa kita tambahkan? Artinya ini kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama pada saat berlangsung, bahwa tidak boleh kita melakukan ini. Apa selain ini? Apa yang bisa ditambahkan? Itu sudah ada, menghargai pendapat orang lain, oke ya. Terus yang kedua, apalagi tambahannya? Bagaimana HP? HP tidak boleh diaktifkan ya. HP tidak boleh diaktifkan. Dan seterusnya apa lagi? Ya, itu dulu ya. Yang jadi yang pertama tadi, menghargai siapapun, menghargai pendapat, menjadi pendengar yang baik. Kemudian HP tidak boleh diaktifkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutnya. Nah, sekarang kita masuk intinya. Kita ingin mengetahui apa sebenarnya disiplin atau apa yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Sebagai pembuka, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Apa saja? Ada disiplin positif,
kemudian mengetahui motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kesemuanya materi ini ada di PMM juga. Jadi bukan hanya guru penggerak, tetapi juga ada di PMM. Nah, sekarang kita lanjut. Yang pertama kita kenali dulu apa itu disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka kita ini diperkenalkan dengan yang namanya profil proyek pelajar Pancasila. Ada 6 pilar, ada 6 item yang harus kita wujudkan dalam pembelajaran kita maupun dalam lingkungan sekolah. Nah, seperti itu adalah itu salah satunya yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut. Disiplin positif lebih kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, poinnya bahwa disiplin positif itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri dalam segala tindakan kita ya. Jadi pada intinya sebelum kita mendisiplinkan orang lain, mungkin kita harus dulu disiplinkan diri sendiri. Itu poinnya ya, Bapak Ibu. Kemudian lanjut bahwa disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ini yang harus kita ingat ya. Jadi sudah mulai masuk bahwa kita berharap dengan berdisiplin, karena kita ini setiap hari menghadapi anak, dia bisa termotivasi dari dirinya sendiri, bukan karena dia dipaksa, bukan karena kita puji-puji, apalagi bukan karena kita menghukum, bukan seperti itu ya. Nah, ini tadi yang saya sebut 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita wujudkan sebagai guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, di lingkungan sekolah. Artinya apa? Baik di kegiatan intrakurikuler, kemudian kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Ini yang akan berusaha diwujudkan oleh guru. Lanjut, kemudian kita masuk motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi seseorang atau apalagi seorang murid untuk bertindak? Nah, ini menurut para ahli disebutkan bahwa ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, bahwa manusia itu bertindak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, seseorang bertindak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana sebenarnya ini? Kita lanjut lagi penjelasan itemnya. Nah, karena kita akan berhubungan dengan 3 motivasi manusia ini, maka kita harus masuk dulu di sini, menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa sebenarnya keyakinan kelas itu? Mudah-mudahan dari paparan ini bisa dipahami bahwa seorang guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu kita biasa mengenal yang namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, di saat ini kita banyak yang sedang diperkenalkan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan itu harus disepakati oleh guru dan murid. Jadi bukan ditentukan sendiri oleh guru, tetapi harus guru dengan murid-muridnya menyusun apa yang nilai-nilai kebajikan apa yang harus dihidupkan dalam kelas. Contohnya misalnya ketika belajar siswa harus saling menghargai dengan temannya. Itu salah satu nilai kebajikan. Nah, kita lanjut dulu supaya bisa dipahami. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
Jadi pernyataan-pernyataan universal itu maksudnya pernyataan yang bersifat umum dan tidak terlalu panjang, mudah diingat, mudah dipahami. Seperti yang tadi, menghargai sesama. Itu kan sangat mudah sekali dipahami. Misalnya sopan dalam berucap, itu kan sangat mudah sekali dipahami. Dan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang dipahami oleh banyak orang. Itu yang saya maksudnya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada contoh mungkin yang saya bagikan itu bisa dilihat. Yang pertama, bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Ini sudah perlu baca. Yang ini, yang di bagian papan keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu. Apa yang perlu dilakukan setiap anggota kelas? Misalnya bahwa setiap yang masuk kelas itu harus belajar, harus senang melakukan melakukan tugas, kemudian saling menghargai, kemudian merasa aman, kemudian apa lagi itu? Selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh-contoh keyakinan kelas yang harus disepakati antara guru dan muridnya. Nah, jika keyakinan kelas ini dilanggar, itulah yang kita akan cari tahu bagaimana menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kembali menegaskan bahwa tadi saya katakan bahwa sekarang itu yang kita ditekankan dalam kelas adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi bukan lagi peraturan kelas, bukan lagi tata tertib. Kenapa? Karena peraturan itu biasanya cenderung bersifat menimbulkan konsekuensi, kemudian dia bersifat ada hukuman. Nah, sementara keyakinan kelas ini nanti ujung-ujungnya adalah restitusi. Sebentar kita akan masuk di bagian restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Sekarang kita ingin tahu juga apa yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia itu sebenarnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini adalah salah satu pernyataan yang akan kita akan olah seperti apa sebenarnya maksudnya ini. Yang jelas beberapa ahli mengatakan bahwa seorang anak itu melakukan sesuatu yang salah karena ada kebutuhannya yang dia tidak penuhi. Kita lihat apa sebenarnya itu. Ada 5, setidaknya di sini ada 5 yang ada hubungannya juga dengan perilaku tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, terutama murid kita di kelas. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan. Nah, seorang anak atau setiap manusia bisa saja melakukan sesuatu yang tidak ini ketika ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Untuk apa dia melakukan itu? Tentu saja untuk memenuhi kebutuhannya. Kita lanjut. Nah, ada studi kasus. Ini studi kasus ceritanya Ibu Sulaika, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ibu seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, ini ada seperti kasus. Contoh kasus yang terjadi di kelas. Jadi ada ceritanya Tommy ini sering dia minta paksa bekalnya temannya. Kita lihat penyelesaiannya atau alasan-alasan, bukan penyelesaian, alasan dulu. Kenapa Tommy melakukan itu? Bisa jadi yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Jadi seseorang itu bisa jadi Tommy melakukan seperti tadi karena dia ingin, karena dia lapar. Kemudian yang kedua, alasan kedua Tommy bisa saja karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia.
Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin sering kita mendapatkan kasus anak-anak kita mungkin yang dari rumah dia berangkat ke sekolah dalam keadaan yang kurang bagus dari rumahnya, kemudian di sekolah dia berulang. Bisa jadi anak itu salah satunya adalah dia butuh diperhatikan, dia butuh kasih sayang, dia ingin diterima keberadaannya. Nah, alasan yang ketiga apa? Kita lanjut. Alasan yang ketiga bisa jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ingat ya, dari mungkin Bapak Ibu perlu kita simpulkan bahwa setiap kita manusia itu sebenarnya ingin punya kewenangan, ingin punya kekuasaan, ingin mengontrol orang lain. Meskipun sesungguhnya kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol orang lain. Ya, kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol orang lain. Kita hanya bisa menuntunnya. Kemudian alasan yang keempat, bisa jadi karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Ya. Kemudian yang terakhir alasan kelima, bisa jadi karena ia melakukannya karena ise saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena dia beli makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Berarti dasarnya Tommy ini dia akan merasa senang ketika dia berhasil memaksa teman-temannya. Itu maksudnya. Jadi ada 5 alasan, ada 5 kemungkinan alasan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Tommy sehingga dia melakukan tindakan sering memaksa merebut paksa makanan dari temannya, bekal temannya ya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Ya, kita lanjut saja ya, lanjut. Nah, sekarang untuk mengatasi semua itu, Bapak Ibu, kita harus tahu ada 5 posisi kontrol guru ya. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita memposisikan diri terhadap masalah-masalah seperti itu? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, dari kelima ini tentu Bapak Ibu akan bertanya, sebenarnya apakah kita bisa pakai semuanya? Apakah ada yang paling bagus? Nah, sebenarnya bisa saja kita pakai semuanya, tetapi lebih bagus kita pakai satu saja. Apa itu? Sebagai manajer. Nah, untuk pembahasannya kita lanjut dulu ya. Lanjut. Ini perbedaan-perbedaannya. Saya bacakan mungkin karena terlalu kecil. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama motivasi. Di kolom pertama motivasi. Kemudian ada identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil, kontrol dari luar juga. Kemudian identitas berhasil dan sukses, kontrol diri. Nah, kita contohkan penghukum. Yang seperti apa itu penghukum? Yang sampai kita sering melakukannya. Dan memang saya yakin kita semua ini pasti sering melakukan itu. Kita bertindak sebagai penghukum dalam perbuatan. Dalam perbuatan kita misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Itu adalah kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian bagaimana dengan membuat rasa bersalah? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Berarti itu kita membuat dia merasa bersalah. Jangan ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Berarti itu kita membuat anak dia merasa bersalah. Kemudian bagaimana memposisikan sebagai teman? Membuatkan alasan-alasan yang untuk murid dia bisa terima. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Kita hanya bisa menghitung, kemudian kita mengukur mungkin kesalahannya. Nah, bagaimana sebagai manajer? Sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk lebih jelasnya kita akan telusuri sebenarnya. Kemudian guru berkata, nah ini contoh penghukum.
Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu contoh kalau kita bertindak sebagai pemimpin. Kalau kamu tidak lakukan, awas ya. Jadi kita ancam, kita hukum. Kemudian biasa kita nah, rasakan dulu. Nah biasa kita bilang begitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat anak merasa bersalah? Kita bilang, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Jadi kapan kita bilang begitu, berarti sebenarnya kita membuat anak itu supaya dia merasa bersalah. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, contohnya begini, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Jadi kita memposisikan diri sebagai temannya. Ayo nak, kamu bisa ya, kamu ingat, ibu sudah, kamu saya selalu bantu kamu. Itu kita posisikan diri sebagai teman. Nah kalau pemantau dia selalu bilang, apa peraturan? Jadi dia melihat peraturan dulu, apa ini yang dia lakukan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita berposisi sebagai manajer, apa yang kita yakini? Pasti kita tanyakan. Sebenarnya tadi kamu apa yang pernah kamu lakukan? Ya. Pertanyaan seorang guru kepada muridnya yang melakukan kesalahan harusnya begitu. Apa yang kira-kira yang kamu sudah langgar? Dan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan itu? Ya, seperti itu dia ya. Nah masih banyak contoh-contoh lain. Kita lanjut ya. Masih banyak contoh lain, tapi yang lebih konkret kita akan lihat sebentar. Nah, Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana sebenarnya sebagai manajer itu? Kita akan cari tahu ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi bukan kita ingatkan bahwa dia sudah bersalah, bukan kita kasih hukuman, tetapi kita beri dia solusi, kita ajak dia diskusi untuk dia bisa menemukan sendiri bagaimana cara memperbaikinya. Contohnya nanti akan ada selanjutnya. Kita lanjut lagi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi lagi-lagi bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita akan mengacu pada pola restitusi. Restitusi dalam istilah kamus itu adalah sebenarnya kata kasarnya restitusi itu kalau kita buka kamus pasti muncul membayar hutang. Nah, artinya ketika anak-anak melakukan kesalahan kan berarti ada yang lepas dari dirinya. Nah bagaimana dia mengembalikan itu? Itu sebenarnya yang ingin dibahas. Nah ini segitiga restitusi. Jadi untuk melakukan restitusi itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Dan sebelumnya kita harus pahami dulu apa sebenarnya restitusi itu. Di sini disebutkan menurut dosen ini adalah ahli namanya psikologi pendidikannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita kembalikan dari tadinya dia melakukan kesalahan, kemudian kita kembalikan itu kita dampingi sehingga dia merasa bahwa seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Istilahnya sebenarnya kalau kita merujuk di masyarakat kita kan ada istilah lembaga ya, lembaga pemasyarakatan. Jadi sebenarnya bukan penjara. Sekarang itu ada namanya lembaga pemasyarakatan. Kenapa dikasih di situ? Supaya nanti ketika habis masuk di situ, orang yang habis masuk di situ bisa kembali ke masyarakat seperti biasa. Jadi ini sebenarnya yang kita ingin lakukan sebagai seorang guru. Kemudian lanjut. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, maksud saya.
validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya begini, bahwa kita semua harus menyadari sebagai seorang guru bahwa setiap manusia itu pasti pernah membuat kesalahan, karena tidak ada yang sempurna. Oleh itu kita harus stabilkan, kita harus dampingi anak yang melakukan kesalahan itu. Bagaimana contoh-contohnya? Bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini prinsip-prinsipnya ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri sendiri? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa kita yakinkan ke anak. Misalnya ketika seseorang anak melakukan kesalahan, kemudian kita ini, ya sebentar saya akan sampaikan contoh-contoh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ketika seseorang misalnya seseorang anak terlambat, pasti dia punya alasan kenapa dia terlambat. Entah karena dia mau bersenang-senang dulu di rumah, entah bagaimana. Nah, disitulah kita harus menyadari, kita harus kembali berpikir bahwa setiap anak itu memang lagi-lagi dia berusaha memenuhi kebutuhan dirinya, ya. Kemudian selanjutnya, validasi tindakan yang salah, kira-kira begini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita menemukan untuk memvalidasi tindakannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ketika anak misalnya melakukan kesalahan, pada saat kita pada posisi ini kita akan menanyakan apa sebenarnya yang dia percaya, kemudian apa sebenarnya yang dia telah kesalahan apa yang dia telah buat yang bertentangan dengan keyakinan yang dia percaya. Misalnya ketika dia terlambat, berarti ada keyakinan yang dia percaya yang sebenarnya tidak bisa dilakukan. Katakanlah dia harus disiplin. Ketika dia terlambat, berarti dia sudah tidak disiplin. Seperti itu ya maksudnya. Sama juga misalnya ketika anak tidak mengerjakan tugas, kemudian kita menanyakan keyakinannya itu begini. Apa yang keyakinan apa yang kamu telah lakukan sebenarnya ketika kamu tidak mengerjakan tugas? Pasti anak dia bilang, saya tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu keyakinan yang dipercaya secara umum, secara universal. Nah, begini contoh-contohnya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, itu contoh-contoh gambaran-gambaran tentang bagaimana kita menanyakan kepada anak. Seorang guru yang baik harus memiliki apa? Harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol institusi, dan menerapkan segitiga institusi. Saya kira itu. Nah, sekarang sebagai bagian terakhir saya ingin Bapak Ibu mendengarkan contoh kasus bagi mempraktikkan segitiga restitusi.
Ya, Bapak Ibu, pada bagian ini, video ini, kita akan melihat bagaimana seorang guru menerapkan segitiga restitusi. Ini kurang lebih sama yang saya sampaikan tadi. Ini beberapa pertanyaan dalam penerapan ini, mulai dari menstabilkan identitas. Misalnya seorang guru akan berkata berbuat salah itu wajar, ya, kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Kamu validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Lina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Nika? Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Nika terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya saya, terus juga suami saya. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Nika? Saya marah Bu, saya maki-maki Nika. Karena tanpa sadar saya melakukan kerja Ibu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Nika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Nika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus saya sadar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan anak saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Ya, tetap sekali tindakan kamu Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, Bapak Ibu tadi salah satu contoh seorang guru mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, apa yang menjadi poin sekaligus penutup kita adalah bahwa dalam penerapan disiplin positif hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat contoh-contoh yang disajikan tadi tentang bagaimana sebenarnya kita harus memposisikan diri di sekolah maupun di dalam kelas maupun di sekolah, bahwa ternyata kesemuanya itu kita berpulang pada apa yang telah diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan lambang tuturi kita, bahwa kita adalah sebagai penuntunnya. Tuturi handayani, tinggal di tengah-tengah, berada di tengah-tengah, membangun kemauannya, kalau tidak salah. Ya. Intinya seorang guru harus sifatnya dia menuntun, itu intinya. Jadi saya kira Bapak Ibu itu mungkin yang saya bisa bagikan, bisa saya misikan terkait dengan budaya positif yang telah saya dapatkan dalam sampai pada bulan pertama ya, untuk bulan pertama di pendidikan guru Bangkaraksa ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih. Tadi telah kita
menyaksikan satu pemaparan tentang disenialisasi budaya positif. Nah, yang terpenting dalam kegiatan ini yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Ternyata disiplin positif ini keyakinan disiplin kelas. Ternyata yang selama ini kita lakukan adalah sudah namanya keyakinan kelas. Cuma persepsi kita bahwa keyakinan kelas seperti apa. Ternyata keyakinan kelas itu peraturan yang dulu namanya peraturan. Nah, sekarang baru saya menyadari bahwa peraturan itu sudah diganti menjadi keyakinan kelas. Itulah yang menjadi suatu hal yang baru buat saya, tetapi dalam pelaksanaannya sudah kita laksanakan. Tapi kita tidak mengerti sebenarnya ternyata peraturan itu sudah diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, itulah yang mungkin rasa saya ilmu baru tentang keyakinan budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini kembali pada peraturan kelas sendiri. Terima kasih, mungkin apa yang disampaikan tadi sangat berarti buat saya untuk kelangsungan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, tanggapan dari rekan kita Pak Asar. Pada intinya memang betul yang disampaikan. Kita sebenarnya selama ini sudah melakukan itu, sudah hanya mungkin kenapa? Mungkin pertanyaan intinya tadi pertanyaannya, kenapa bukan peraturan kelas saja? Nah, ini ada alasan-alasan. Kalau dulunya peraturan itu selalu seperti ini, lebih bersifat hukuman, lebih bersifat konsekuensi. Itu ciri peraturan. Misalnya dia tidak terencana. Misalnya ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita langsung cubit telinganya, bahkan mungkin kita langsung tempel. Itu kan hukuman dia, bentuk-bentuk hukuman. Kemudian dia bersifat satu arah, dia selalu bersifat hukuman fisik. Misalnya anak-anak disuruh lari keliling lapangan, itu kan hukuman sebenarnya, yang bisa jadi tidak ada hubungannya dengan pembentukan karakternya dia. Ya, masih ada juga yang lakukan sebenarnya sampai saat ini. Bahkan kemarin cerita-cerita di sekolah-sekolah tertentu itu, yang apalagi yang berasrama itu, karena memang mereka masih menerapkan itu, dan mereka percaya bahwa itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan, meskipun sebenarnya sudah tidak zaman. Kemudian selain hukuman ada yang namanya konsekuensi. Nah, ini umum, yang umum sebenarnya terjadi selama ini, yaitu dia sifatnya tidak terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap berbuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini yang menjadi perbedaan tersebut. Sementara jika kita menggunakan segitiga restitusi, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, Bapak Ibu, meskipun memang sebenarnya pasti kita bertanya-tanya, kalau seperti itu bisa jadi seorang anak itu akan tidak yakin apa sebenarnya yang, tapi kalau sebenarnya dengan mengajak dia berbicara, dengan dia berdiskusi secara psikologis, dia sudah tahu apa yang melanggar. Ketika misalnya kita panggil, kemudian kita hadapi dia, pasti dia sadar bahwa dia sebenarnya sudah melanggar. Nah, jadi saya kira itu intinya adalah bahwa ada beberapa kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama tadi bahwa ada disiplin positif. Bagaimana budaya positif? Dan budaya positif itu bisa kita dapatkan melalui dengan memahami disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, kemudian segitiga restitusi. Kemudian juga kita tadi membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau selama ini misalnya kita sering banyak menggunakan kata-kata negatif. Nah, salah satu cirinya keyakinan kelas adalah dia menghindari kata-kata negatif. Contoh kata negatif misalnya, dilarang buang sampah. Lebih bagus kita memilih buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya dilarang membuang sembarangan sampah. Lebih bagus kita memilih buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya dilarang mencoret-coret dinding. Mungkin ada bahasa yang sifatnya tidak negatif. Bagaimana dilarang itu negatif sebenarnya. Ya.
maunya kita dilarang baru kita sadar, tapi kita harus mencari kata-kata yang membuat orang sadar bahwa yang dilakukan sebenarnya itu tidak baik, yang ini yang baik. Ya, itu sebenarnya yang intinya ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pribadi mengucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Sekiranya ada hal-hal yang masih ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Demikian saya ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.